Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Ulfa Daily Story. Apa kabar semua? Tentu dalam keadaan baik ya. Nah, tidak berpanjang lebar lagi, di video kali ini aku akan bagikan bacaan buku, yaitu buku Gunakan 5 Perkara Sebelum Datang 5 Perkara. Buku ini belum aku baca dan aku mau sharing ke teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, kakak adik, ibu bapak, siapapun yang menonton video ini. Aku yang baca dan kalian yang dengar gitu. Jadi daripada kontennya nggak tahu mau ngisi apa, untuk sementara ini aku bacakan buku aja ya, karena aku juga belum baca buku ini dan mungkin saja ini berguna buat kita semua gitu ya kan. Tentu orang-orang sukses yang sudah sukses itu membaca buku banyak gitu. Jadi kita juga harus membiasakan untuk membaca buku. Bagaimana kalau aku yang bacakan, kalian yang dengar? Oke, kita sama-sama membaca di sini. Oke, ini buku Pilar-Pilar Kebahagiaan dan Kesuksesan Hidup yang Super Dahsyat. Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Oke, penulisnya adalah Khalifi Elias Bahar. Ditulis tahun 2000 berapa nih ya? Ditulis di tahun, dipublikasi ya, maksudnya dicetak pertama tahun 2015. Yang pertama otomatis pendahuluan. Yang kedua, jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu, pasti. Kemudian jagalah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kemudian jagalah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Jagalah masa kosongmu sebelum datang masa sempitmu. Jagalah masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Nah, mungkin saja video ini berkisar 15 menit. Nah, jadi sambil kalian jalan, sambil didengar juga nggak apa-apa ya. Dan aku di sini melatih kemampuan podcast aku gitu ya. Mana tahu ada bakat jadi podcast gitu ya kan. Oke, pendahuluan. Perjalanan hidup memang tak pernah sempurna karena hidup merupakan pilihan dan perjuangan. Dalam berjuang, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi makhluk yang mulia. Akan tetapi, kita juga harus menyadari bahwa kelemahan dan kekurangan termasuk dari bagian kehidupan manusia. Ada kalanya kelemahan dan kekurangan tersebut bukanlah suatu alasan yang membuat manusia harus menyerah dan berputus asa. Selagi ada kemauan yang kuat dan didukung pula oleh kesempatan yang luas, maka setiap manusia bisa mengaktualisasikan dirinya untuk melakukan yang terbaik. Wah, kuncinya adalah mau berbuat dan berubah menuju arah yang lebih baik dengan memaksimalkan segala kondisi dan keadaan yang dihadapi. Misalnya, memaksimalkan usia muda untuk berinvestasi sebagai bekal masa tua dalam bentuk materi, ilmu, dan amal. Nah, ini perlu sekali nih. Ilmu, amal ya. Materi, ilmu, dan amal. Ini bekal hidup. Kemudian apa lagi? Dalam konteks yang luas, sebenarnya sangat banyak yang dapat kita lakukan. Contohnya, memanfaatkan waktu luang untuk bekerja dengan niat ibadah semata karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apapun yang kita kerjakan, bangun tidur, ya udah bismillah, apapun yang aku lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kalau kita bekerja enggak niatnya karena Allah, kita jadi malas gitu ya kan. Tapi walaupun dongkol-dongkol, kalau diupayakan karena Allah Subhanahu wa taala bernilai ibadah gitu ya kan. Nah, lalu apa lagi? Atau mempergunakan kekayaan atau materi yang dimiliki untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, jangan lupa atas karunia nikmat sehat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar disyukuri dengan penuh kesadaran. Nah, semuanya itu jika benar-benar terrealisasi, maka hidup akan menjadi lebih berarti. Dengan begitu pula, kita akan menjadi manusia yang sesungguhnya sesuai dengan fitrahnya, yakni sebagai hamba atau abdun sekaligus pemimpin khalifah fil ardh. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang suatu hal yang dapat memberikan penyadaran bagi umat manusia supaya menjadi manusia yang tidak gampang menyia-nyiakan segala hal yang melingkupi kehidupannya. Sabda Rasulullah tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara, yakni waktu mudamu sebelum datang masa tuamu, waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu, waktu kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Ini kalau ada yang tahu lagu Raihan gini. Ingat 5 perkara
sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Nah, itu ya kan. Nah, ya, seiring berjalannya waktu yang terus bergulir dari masa ke masa hingga menjadi sebuah torehan sejarah, maka merugi jika setiap sisi kehidupan ini tidak kita warnai dengan untaian-untaian sejarah yang bercorak positif dan penuh kemanfaatan, baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Nah, mencermati hadis tersebut mengenai 5 perkara dengan antonim atau lawan katanya, maka sangat tepat bila dijadikan sebagai pedoman hidup, sehingga kita tersadar dan melakukan introspeksi diri demi menciptakan orientasi hidup yang lebih bermutu. Dari kelima hal tersebut, kita diajak belajar dan mengevaluasi diri, mulai dari mempertanyakan masa-masa muda yang dihabiskan untuk berbuat apa, masa sehat diperuntukkan untuk apa saja, masa kaya diarahkan kemana, masa kosong dialokasikan untuk apa, hingga sisa perjalanan hidup ini telah dan akan digiring kemana. Semuanya itu merupakan hal-hal penting yang perlu ditelaah kembali. Dan jika memang masih banyak kekurangan, mari kita coba untuk melengkapi dan memperbaikinya. Tiada manusia yang sempurna, oleh karena itu manusia perlu belajar agar kekurangan dan kelemahannya dapat diperbaiki supaya bisa mendekat kepada kesempurnaan. Nah, seperti itu ya. Lalu hidup, sehat, waktu luang, kaya, dan masa muda merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar mendapat kemenangan. Dan jika disia-siakan begitu saja, maka akan menjadi orang yang merugi. Mantap bukunya. Nah, ini dia tentang bab 1, masih pendahuluan. Nanti kita akan masuk ke bab kedua, yaitu jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Sampai di sini video ini, semoga bermanfaat di pertemuan pertama. Jangan lupa untuk dukung channel Ulfa Daily Story dengan cara like, komen, dan juga subscribe dan share. Atau bagikan video ini ke teman-teman kalian sehingga kita sama-sama belajar di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.